Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Rahma, NPM 1975-4029, akan menjelaskan hasil laporan penerapan peta kendali demerit dan diagram Pareto pada pengontrolan kualitas produksi pada produksi botol sosro di PT X Surabaya. Peta kendali dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen guna mencapai tujuan tertentu berkenaan dengan kualitas proses. Oleh karena itu, pengendalian kualitas diperlukan untuk menangani masalah kecacatan yang terjadi karena dengan pengendalian kualitas dapat diketahui sebab terjadinya cacat suatu produk. Karena jumlah barang produksi yang cacat atau ketidaksesuaian merupakan permasalahan yang serius. Dalam menyampaikan gambaran mengenai kualitas kepada perusahaan, maka ada manfaatnya apabila departemen yang bersangkutan memboboti cacat berdasarkan pola kerusakannya. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan metode untuk mengklasifikasikan berbagai kemungkinan kecacatan suatu produk atau dalam pengertian ketidaksesuaiannya terhadap spesifikasi, yang terdiri dari 3 kelas yaitu cacat kritis, cacat mayor, dan cacat minor. Salah satu cara untuk mewujudkan produk yang berkualitas adalah dengan menggunakan peta kendali U atau U-Card atau peta kendali demerit. Selain itu, gambaran mengenai kualitas suatu produk dapat pula menggunakan diagram Pareto, karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses produksi. Diagram Pareto mampu membuat peringkat dan menggambarkan masalah-masalah yang potensial untuk diselesaikan. Peta kendali demerit berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti celah, kekurangan, kecacatan. Menurut Mitra tahun 1993, dalam Aryani tahun 2005, apabila dalam perusahaan terdapat berbagai macam tingkat kesalahan, maka perusahaan harus menggunakan peta kendali jenis kesalahan atau peta kendali U atau peta kendali demerit. Menurut Green dan Leavenworth tahun 1988, prosedur yang modern seringkali membagi berbagai kemungkinan kecacatan suatu produk atau dalam pengertian ketidaksesuaiannya terhadap spesifikasi ke dalam 3 jenis, tergantung pada kerusakan dari kecacatan yang berlainan dalam 4 klasifikasi seperti berikut. Yang pertama, ciri cacat kritis adalah sesuatu yang mengancam hilangnya jiwa atau harta benda atau membuat produk tidak berfungsi jika ia berada di luar batas yang dianjurkan. Yang kedua, ciri cacat utama atau mayor adalah sesuatu yang membuat produk gagal memenuhi fungsi yang dimaksudkan jika berada di luar batas yang dianjurkan. Yang ketiga, ciri cacat minor adalah sesuatu yang membuat produk terjadi sampai memenuhi fungsi, membuat produk tidak sampai memenuhi fungsi yang dimaksudkan jika berada di luar batas yang dianjurkan. Pembuatan peta kendali demerit dimulai dengan menentukan bobot cacat. Perusahaan telah menentukan bobot untuk masing-masing jenis cacat berdasarkan Acceptance Quality Level atau AQL, yaitu untuk jenis cacat krisis A sebesar 0,065%, jenis cacat B atau mayor B sebesar 1%, dan jenis cacat minor C sebesar 6,5%. Adapun W1, W2, dan W3 masing-masing menunjukkan bobot cacat pada masing-masing kategori diperoleh dengan cara sebagai berikut. Bobot sama dengan 1 per AQL dikali total AQL. Rumus untuk menghitung jumlah cacat terboboti untuk masing-masing subgrup pengamatan sebagai berikut. D1 sama dengan W1 dikali CA plus W2 dikali CB plus W3 dikali CC. I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Keterangannya, D1 adalah jumlah cacat terbobot pada setiap subgrup.
M adalah jumlah sampel, W1 adalah bobot cacat berdasarkan kelasnya, C1 adalah jumlah cacat dalam setiap kelas. Untuk mencari rata-rata ketidaksesuaian per unit pemeriksaan atau UI, untuk masing-masing pengamatan dengan cara membagi jumlah cacat terboboti atau DI dengan banyaknya sampel pada subgrup pengamatan tersebut. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. U sama dengan D1 per N, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai statistik U digambarkan pada peta kendali sebagai garis tengah atau U. Sementara itu, nilai dari batas peta kendali dapat digambarkan sebagai BKA atau batas kendali atas dan BKB atau batas kendali bawah sebagai berikut. BKA sama dengan U dikali K dikali defisiasi. GT sama dengan U. BKP sama dengan U dikurang K dikali defisiasi. Dengan jenis U dan defisiasi sebesar U sama dengan W1 dikali UA plus W2 dikali UB plus W3 dikali UC. Dengan rumus defisiasi sebagai berikut. Akar W1 kuadrat dikali UA plus W2 kuadrat dikali UB plus W3 kuadrat dikali UC per N1. Adapun tabel penggolongan jenis cacat sebagai berikut. Untuk klasifikasi kelas A atau kritis A, jenis cacatnya overpress, tonjolan botol yang tajam di atas pada bagian lubang. Yang kedua, crack under ring, keterangannya retak di bawah ring. Klasifikasi mayor B, jenis cacatnya bad finish, bentuk finish ring yang tidak sempurna. Crack on ring, retak pada bagian ring. Loading mark, lipatan pada gelas bagian ring botol. Cold mold, permukaan gelas yang kasar dan bergelombang. Creasel, lipatan pada badan botol. Blank seam, tonjolan gelas pada bagian blank. Dark mark, retakan atau goresan kecil yang pada gelas. Dirty mark, permukaan botol yang kotor. Creasel on neck, lipatan yang terdapat pada bagian leher botol. Untuk klasifikasi minor C, jenis cacatnya seam on ring, tonjolan gelas pada bagian ring. Mold seam, bagian dari body botol yang bergelombang. Blow paper mark, tonjolan gelas pada bagian leher botol. Shear mark on, permukaan shear mark on neck, permukaan kasar pada bagian leher botol. Blizzard, adanya gelembung udara. Bevel seam, goresan pada bagian alas botol. Seam body, tonjolan gelas pada bagian badan botol. Diagram Pareto diperkenalkan oleh seorang ahli, yaitu Alfredo Pareto, pada tahun 1848 sampai 1923. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi ditunjukkan oleh grafik batang pertama yang tertinggi, serta ditempatkan pada sisi paling kiri dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi paling kanan. Menurut Jaspers tahun 1998. Hasil dan pembahasan. Tabel 4.1 bobot pada masing-masing jenis cacat. Berdasarkan tabel hasil dan pembahasan diperoleh bobot masing-masing jenis cacat, yaitu untuk kategori kritis kelas A sebesar 116,38%, kategori B atau kelas B sebesar 4,56%, dan untuk kategori C atau kelas C sebesar 1,164%. Nilai rata-rata jumlah cacat pada masing-masing kelas yang diperoleh dari jumlah cacat tiap kelas dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. UA
nilai UA diperoleh dari jumlah cacat pada kelas A dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata jumlah cacat kelas A untuk setiap unit produksi adalah 0,7%, yang berarti dalam setiap 1.000 unit botol yang diperoleh adalah cacat yang terjadi pada kategori kritis atau kelas A adalah 7 kali. Nilai UB diperoleh dari jumlah cacat dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah rata-rata cacat kelas B untuk setiap unit produk adalah 5%, yang berarti dalam 1.000 unit botol yang diproduksi, jumlah cacat yang terjadi pada kategori mayor atau kelas B adalah 50 kali. Sedangkan nilai UC diperoleh dari jumlah cacat pada kelas C dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata jumlah cacat kelas C untuk setiap unit produksi adalah 21,9%, yang berarti adalah setiap 1.000 unit botol yang diproduksi, jumlah cacat yang terjadi pada kategori minor atau kelas C sebesar 219 kali. Menghitung nilai garis tengah. U sama dengan W dikali UA plus W2 dikali UB plus W3 dikali UC sama dengan 0,815 plus 0,378 plus 0,255. Jumlahnya sama dengan 1,448. Menghitung nilai standar defisiensi. Rumusnya akar defisiensi sama dengan akar W1 kuadrat dikali UA plus W2 kuadrat dikali UB plus W3 kuadrat dikali UC per N1. Sehingga menghasilkan jumlah sebesar 0,412. Batas kendali atas atau BKA dan batas kendali bawah atau BKB. Peta kendali demerit dapat dicari dengan perhitungan BKA sama dengan U plus K dikali defisiensi sama dengan 1,448 sama dengan 3 dikali 0,412 sama dengan 12,684. Untuk BKB-nya sama dengan U dikurang K dikali defisiensi sama dengan 1,448 dikurang 3 dikali 0,412 sama dengan 212. Berikut adalah gambar peta kendali demerit. Pada peta ini, nilai tertinggi pada titik 4,5 dan terendah pada titik 0. Panjang garis peta sendiri sebesar 60. Dan untuk gambar 4.5 diagram Pareto jenis cacat botol sosro, jumlah persentase multatif persen, jumlah atau ribuan tertinggi terjadi pada angka 8.000. Terjadi di kelas C dan menyusul kelas B sebesar 2.000 dan kelas A sebesar 100. Gambar 4.1, peta kendali demerit berdasarkan analisis didapatkan proses produksi botol sosro di PT X Surabaya tidak terkendali secara statistik. Hal ini ditunjukkan dari adanya out of control pada peta kendali tersebut. Terdapat sebanyak 12 titik yang berada di luar batas kendali, yakni pengamatan ke-2, 3, 9, 11, 16, 27, 30, 31, 39, 43, 47, dan 48. Berdasarkan data pengamatan yang berada di luar batas kendali, maka data tersebut dapat dihilangkan dan dilakukan iterasi. Iterasi dilakukan sehingga memperoleh data pengamatan berada di dalam batas kendali. Pada penelitian ini telah dilakukan iterasi sebanyak 11 kali. Gambar 4.5 diagram Pareto, jenis cacat botol sosro. Pada urutan pertama, diketahui bahwa jenis cacat C atau jenis cacat kelas minor atau rupa
mendominasi dengan frekuensi muncul sebesar 7.7829 kali selama masa produksi. Presentasi sebesar 79,4%, menunjukkan bahwa apabila perusahaan memproduksi 10.000 botol sosro, maka jenis cacat ini muncul sebanyak 7.940 kali. Pada urutan kedua diketahui bahwa jenis cacat B atau jenis cacat kelas mayor atau fungsional dengan frekuensi muncul sebanyak 1.793 kali selama masa produksi. Dan pada urutan ketiga diketahui bahwa jenis cacat A atau jenis cacat kelas kritis dengan frekuensi muncul sebanyak 2.337 kali selama masa produksi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap produksi produk botol di PT X Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan peta kendali U atau UCART atau peta kendali demerit pada pengontrolan kualitas produksi botol kemasan di PT X Surabaya terkendali secara statistik pada iterasi ke-11 dengan batas kendali atas atau BKA sebesar 0,957, garis tengah atau GT sebesar 0,534, batas kendali bawah atau BKB sebesar 0,111, dan jenis cacat yang paling mendominasi pada diagram Pareto untuk pengontrolan kualitas produksi produk kemasan botol yaitu jenis cacat C atau jenis cacat kelas minor atau rupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.